Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nars Muhammad Muzakir Fahmi, SKPNKM COVID dan mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Pahlawan Tuanku Tembus Said akan membahas tentang HIV/AIDS. Ya, Saudara Gubernur Riau Syamsuar mengajak semua lapisan masyarakat untuk mencegah semakin berkembangnya kasus HIV/AIDS di Provinsi Riau. Gubernur Riau prihatin kasus ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ditegaskan Gubernur Riau mencegah dan menurunkan kasus HIV/AIDS serta melawan kelompok LGBT adalah tugas bersama dan tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Ulama juga mempunyai peran yang sangat penting di mana dibutuhkan kolaborasi antara ulama dan pemerintah secara bersama-sama. Tokoh masyarakat juga bisa menyampaikan bahaya. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat hingga Oktober 2022 telah ditemukan 8.034 orang dengan HIV/AIDS atau OTH dan diantaranya 3.711 orang sudah dalam stadium AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5, saya sendiri dengan Elia Ramadhani, saya Karlina Rahayu, dan saya Nur Sania. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang sedikit penularan HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome atau sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh manusia yang disebabkan infeksi HIV. Jadi, AIDS itu merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Terdapat beberapa faktor resiko HIV dan AIDS yang menyebabkan seseorang berisiko lebih besar tertular HIV, yaitu beberapa perilaku dan kondisi. Salah satunya melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom, berganti-ganti pasangan seksual, menderita infeksi menular seksual, berbagi jarum suntik yang terkontaminasi virus HIV. Bisa juga karena transfusi darah atau transplantasi organ. HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh manusia seperti ASI, darah, cairan organ reproduksi, dan bisa juga dari seorang ibu kepada anaknya selama masa kehamilan atau persalinan. Orang tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti berjabat tangan, berciuman, berpelukan, atau menggunakan alat-alat pribadi orang lainnya. Terdapat beberapa gejala HIV, salah satunya pembentukan kelenjar getah bening, demam terus-menerus, penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas, diare kronik lebih dari 1 bulan, dan terdapat kelainan di kulit atau di mulut. Tes HIV dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan darah. Nah, terdapat 3 macam tes untuk screening HIV, yaitu tes antibodi, tes antigen antibodi, atau tes asam nukleat. Jika hasilnya positif, nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan hitung-sel CD4, hitung jumlah virus atau viral load, dan tes resistensi obat. Sampai saat ini, pengobatan HIV hanya bisa mengontrol virusnya dengan menghambat pertumbuhan virusnya. Obat untuk terapi HIV dan AIDS adalah antiretroviral yang diminum seumur hidup. Fungsi dari ARV ini untuk menghambat pertumbuhan virus agar ODHA tidak terkena infeksi opportunistik sehingga mereka tetap bisa produktif seperti non-ODHA. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Salah satunya menggunakan kondom saat berhubungan intim, tidak bertukar-tukar pasangan seksual, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Dan yang terakhir, didiskusikan dengan dokter jika Anda HIV positif saat hamil. Baiklah, itulah sedikit dari hasil diskusi kami tentang HIV dan AIDS. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.